sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku, Yesus, ini pujianku, Yesus, ku sujud di kakimu, doa pujian di hadapan tahtamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dari atas. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku, Yesus, ini pujianku, Yesus, sujud di kakimu, doa pujian di hadapan tahtamu. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Waktu yang indah ini Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau. Biarlah kami terus mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menerima berkat melalui pemberitaan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, lawat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga ada sukacita di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu menjamah setiap kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah raya pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang berotoritas di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh, benar-benar Tuhan merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan, semua imam-imam yang bertugas pada pagi hari ini. Kami serahkan imam-imam musik, biarlah Engkau pakai tangan-tangan mereka, talenta yang Kau berikan untuk memuji-muji Engkau. Song leader, singer, biarlah Engkau juga mengurapinya Tuhan. Setiap pujian yang sudah disiapkan, Engkau urapi, sehingga mengundang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, juga memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Setiap langkahku untuk lewati jalan yang berduri dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu percobaan mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Bait 2. Oh Tuhan, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjian-Mu. Taruhlah dekat kepadamu, di sisi-Mu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu percobaan mau mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Bait 3. Segeralah dunia yang penuh semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan
Saudari Eren mau mempersembahkan sebuah pujian, bisa mempersiapkan diri. Baik, Shalom, selamat pagi. Saya mau mempersembahkan pujian dan mungkin jemaat yang tahu lagunya kita bisa pujikan ini bersama-sama. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap
menjadi berkat bagi semuanya. Puji Tuhan. Barangkali ada dari kita yang mau mempersembahkan pujian, boleh, atau ingin bersaksi juga boleh. Bentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu untuk menunggu ya. Sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bait kedua. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, satu sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kesempatan untuk yang mau bersaksi. Apakah ada? Apakah ada yang mau mempersembahkan pujian? Mari. Ya, silakan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa kemarin hari Rabu waktu mau PA, berangkat PA, kami memang boncengan 3 karena Aaron waktu itu berangkat langsung dari kampusnya sampai di Sukodono di pertigaan Gloria itu ada tiba-tiba ada mobil mau nyebrang, mau belok gitu. Kita sudah klakson dari jauh, itu sudah klakson, tapi mobil itu terus saja jalan terus sampai akhirnya sepeda yang kami tumpangi belok-belok gini. Aduh Tuhan tolong, saya cuma gitu. Tuhan tolong, kaki saya ini sampai jatuh, tapi puji Tuhan sepatu saya enggak lepas. Kalau mungkin sepatu saya lepas, kaki saya dimakan aspal mungkin. Itu semua karena kasih Tuhan, dan saya yakin itu karena Tuhan yang memegang kehidupan kami hingga kejadian itu tidak sampai terjadi. Dan saya sampai gemeter, anak saya Irin juga sampai di gereja ini sampai tangannya gini. Saya sendiri kaki saya ini sampai lemes. Ini mau ngangkat lagi ini kaki ini terus sampai di pasar lampu merah Sukodono itu baru saya angkat. Saya gini kan baru naik lagi ke tempat kaki ini sepeda motor itu. Dan itu semua benar-benar pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau mungkin ada kendaraan lain di depan atau becak lagi parkir di situ, mungkin kami sudah nabrak di situ dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semua karena kemurahan Tuhan dan Tuhan yang memegang tangan kami. Karena setiap kami melangkahkan kaki kami, saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan tolong pegang kami. Kalau saya sendiri pribadi yang memegang Tuhan, kadangkala saya lemas, saya capek sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan yang memegang, saya yakin pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Demikian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau menyusul? Sudah ya? Ya, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Mazmur 42, Seperti Rusa. Rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dari atas, dan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Layanan selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Refrain dengan setengah suara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. benar Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi hidup kami. Bahkan Engkaulah hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada. Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Tetapi dengan Engkau Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Oleh karena darah-Mu yang Engkau curahkan bagi keselamatan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau berbakti kepada Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap pikiran kami. Dengan segenap hidup kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu.
kepada biji mata-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi di Lumajang ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, semata-mata adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih dan mempelai pria surga kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Pagi ini kita bersukacita, kita boleh memanfaatkan waktu yang terbaik. Beribadah ini bukan buang-buang waktu, tetapi justru sebaliknya, ibadah ini memanfaatkan waktu yang paling tepat berada di bawah kaki Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya melalui Bapak Ibu Gembala. Kiranya Tuhan memberkati Om dan Tante. Baiklah, saudaraku, pagi hari ini kita akan membahas dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema kemenangan sejati. Kemenangan sejati. Bapak Ibu, siapapun di antara kita, bahkan mungkin seluruh manusia di seluruh permukaan dunia ini, pasti mendambakan kemenangan. Pasti mengharapkan kemenangan, keberhasilan. Ya, mungkin kalau orang yang pikirannya masih normal, pasti mengharapkan keberhasilan dalam hidupnya. Kalau ada Bapak Ibu yang menginginkan kegagalan, nanti bisa omong-omong sama saya ya. Saya mau teliti, mau interview, apa sebabnya. Nah, dalam menghadapi apapun tantangan hidup kita, apakah Bapak Ibu sebagai pengusaha, pasti kepingin usahanya maju, ordernya banyak, tokonya rame, pembeli. Ya, kalau ada hutang, kepingin hutang-hutangnya segera ditutup. Kepinginnya juga tagihan-tagihan lancar, nggak ada yang macet, gitu ya Om ya. Kalau Bapak Ibu adalah profesional atau staff atau apapun, pasti kepingin gajinya naik. Ya, jujur ya, kita masih manusia. Pasti kepingin jabatannya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kepingin prestasinya meningkat. Bagi teman-teman mahasiswa, pasti kepingin juara, kepingin nilainya yang terbaik. Mungkin lulus cum laude yang terbaik di antara teman-temannya. Juga bagi hamba-hamba Tuhan, pasti kepingin pelayanannya semakin maju. Jemaatnya makin bertumbuh, luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah kehidupan kita, manusia yang selalu mendambakan kemenangan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari Daud. Dari kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud. Kita akan baca sama-sama di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-8. Kita baca seluruhnya ayat 1 sampai 14. Silakan. 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah
Hadadezer bin Derob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengangkut umat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Ya, langsung ke ayat 13. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, terima kasih. Ini adalah kisah-kisah kemenangan Daud yang luar biasa. Daud ini cemerlang, seorang raja yang selalu menang. Dan setahu saya tidak ada kisah kekalahan Daud. Tidak pernah kalah perang. Daud ini selalu menang. Dan ini bukan kisah kemenangan yang pertama. Jauh sebelum dia jadi raja, saat Daud masih jadi seorang gembala yang sederhana, maka Daud sudah mengalahkan singa dan beruang. Lalu sebuah kisah yang sangat terkenal yaitu Daud mengalahkan Goliat, seorang Filistin yang luar biasa besarnya, raksasa. Dan karena itu Daud kemudian diangkat menjadi tentara Saul. Ya, mungkin Pak Daud mengikuti jejaknya Raja Daud ya, menjadi tentara. Ya, bahkan dia diangkat jadi panglima perang. Sebuah nyanyian yang terkenal yang dinyanyikan umat Israel saat itu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Disitulah Saul iri hati. Dan Saul yang saat itu jadi raja dengan kekuatan yang besar, berusaha membunuh Daud, dikejar kemanapun dia lari. Tetapi Daud bukan hanya selalu lolos, tetapi sekaligus Daud 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. Jadi saudaraku, Daud ini benar-benar seorang raja yang kilang gemilang, luar biasa, penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Nah, apakah kunci atau resep kemenangan Daud ya? Tentu kita ingin tahu apa kunci kemenangan Daud. Supaya mempermudah kita mengingat, maka saya memberikan 3 hal dengan 3 huruf yang mudah sekali kita mengerti, yaitu A, B, C. A, B, C. Apa itu A? Yang pertama. Yang pertama A adalah anugerah Tuhan. Tolong Pak Daud bacakan di ayat yang ke-6C. Ayat yang ke-6 bagian C demikian.
Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi Ya, berperang. betul. Kemudian diulangi kembali di ayat 14 bagian terakhir. Ayat 14 bagian terakhir demikian. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Iya, kemenangan-kemenangan Daud ini merupakan pemberian Tuhan, merupakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, yaitu pemberian Allah kepada manusia, meskipun manusia itu tidak layak menerimanya. Daud tidak layaknya sama seperti kita, manusia pada umumnya. Justru Daud ini seorang yang sangat sederhana. Seorang gembala itu jangan dibayangkan seorang yang hebat, kaya, enggak. Seorang gembala domba, kambing, itu adalah seorang yang sangat sederhana. Tetapi Tuhan memberikan karunia-Nya. Nah, kita akan melihat bagaimana respon Daud terhadap anugerah Tuhan. Kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di 2 Samuel pasal yang ke-7, ya, sebelum kisah mengenai kemenangan-kemenangan ini. Lebih dahulu kita melihat respon Daud di ayat 18 sampai 21. Demikian doa syukur Daud, 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Baik, terima kasih. Di sini Daud, saudaraku, benar-benar menyadari anugerah Tuhan. Lebih dahulu dia menyadari, siapakah aku ini Tuhan? Saudaraku, Daud bukan orang yang kacang lupa kulitnya. Dia ingat betul siapa dulunya dirinya. Bukan siapa-siapa. Seorang yang sangat sederhana. Mungkin di hadapan pemerintahan tidak ada gunanya. Tetapi di situ Daud menyadari betul. Mengapa orang yang sederhana seperti dia boleh memperoleh anugerah Tuhan, diangkat sampai menjadi raja. Yang kedua, ayat 26. Ayat 26 demikian. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ya, di sini Daud karena dia menyadari anugerah Tuhan, maka dia berjanji untuk memuliakan nama Tuhan. Dia rindu membalas segala kebaikan Tuhan, segala anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Berikutnya ayat 29. Demikian. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Di sini Daud berjanji setia, bukan sampai akhir hidupnya,
tetapi sampai keturunannya selama-lamanya. Inilah seorang yang menyadari anugerah Tuhan. Respon yang tepat adalah memuliakan Tuhan dan berjanji setia pada Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali saya bangun tidur, saya selalu melihat, oh ya, saya masih hidup, saya masih nafas. Ya, kemudian saya lihat istri saya, oh masih hidup, anugerah Tuhan. Saya lihat anak-anak kami, semua masih bernafas, anugerah Tuhan. Setelah itu, saya bisa berlutut menyembah Tuhan, menyadari betapa Tuhan mencintai, betapa Tuhan mengasihi kami dengan kesetiaannya. Saudaraku, saat bangun tidur, kita jangan mikir, wah nanti mau cari uang berapa ya? Wah aku harus bayar utang, wah aku harus ini dan itu. Lebih dulu sadari betapa anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, sadarkah bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan? Seharusnya kesadaran ini membawa hidup kita untuk memuliakan Allah dan berjanji untuk tetap setia beribadah melayani Tuhan. Orang yang selalu mengomel akan keadaannya, orang yang selalu menyalahkan orang lain, orang yang selalu iri hati kepada yang lain, itu bukan orang yang menyadari anugerah Tuhan. Orang yang menyadari anugerah Allah itu pasti selalu bersyukur, selalu ingin memberkati orang lain, selalu setia di dalam ibadah dan pelayanan. Yang kedua, saudaraku, apa kunci kemenangan Daud? Kalau tadi huruf A, sekarang huruf B. Apa itu? Yaitu berperang. Daud berperang. Jadi Daud ini adalah orang yang sadar akan anugerah Allah. Kesadaran akan anugerah Allah ini tidak membuat Daud santai-santai. Tidak membuat Daud berpangku tangan. Oh, Tuhan sudah ngasih kemenangan kok. Ngapain saya berusaha? Saya tidur-tidur aja sudah pasti menang, Tuhan kasih. Enggak. Bahkan Daud ini adalah seorang raja yang punya tentara yang begitu banyak dan kuat. Dia punya banyak sekali pahlawan-pahlawan. Saudaraku, itu tidak membuat Daud berpangku tangan. Dia tetap ikut berperang. Bahkan saat dia menjadi raja, dia selalu ikut perang. Coba kita baca, kita buktikan. Di dalam 2 Samuel 21, 2 Samuel Fatsal 21, ayat 15 sampai 17. Demikian 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17. Peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Behob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Nah, ini saudaraku, ini adalah bukti bahwa Daud itu selalu berperang. Sampai di Fatsal ini, sangat banyak kemenangan yang dialami oleh Daud.
Dan pada titik ini, rakyat sampai memohon, Raja, sudah, Raja jangan ikut perang dah. Kami aja yang berperang. Nanti Raja kalau ada apa-apa gimana? Ini adalah ayat yang membuktikan bahwa Daud sendiri ikut perang. Meskipun dia punya tentara yang begitu kuat. Malah suatu saat pernah Daud tidak ikut perang. Kita tahu ceritanya. Dia jalan-jalan di atas istananya. Dia merasa hebat. Malah jatuh dalam dosa. Ya, itu adalah akibatnya. Ketika Daud santai, ketika Daud tidak mau berusaha, dia sendiri jatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendengarkan kisah mengenai anak dari orang-orang yang kaya raya, anak dari konglomerat yang punya harta mungkin anak dari orang-orang yang kaya, konglomerat yang hartanya begitu melimpah, bukan 7 turunan lagi, mungkin puluhan turunan tidak akan habis. Dia tahu bahwa orang tuanya banyak harta. Dia tahu hidupnya terjamin. Kemudian apa yang terjadi? Gaya hidupnya santai, bersenang-senang, keliling dunia, jalan-jalan terus. Sehingga ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Mungkin anak ini akan memboroskan harta sampai habis harta orang tuanya. Nah, kita tahu Allah itu maha kuasa. Allah itu memberi anugerah. Allah itu berperang bagi kita. Bagaimana reaksi kita? Ada 2 reaksi. Kita bisa bersantai. Karena kita, oh saya kan percaya, saya beriman Tuhan yang akan berperang bagi kita. Udah, saya santai-santai saja. Tetapi reaksi yang kedua, yang tepat adalah kita makin berusaha sungguh-sungguh. Kita makin giat bekerja. Kita makin rajin pelayanan. Giat belajar. Itu adalah respon yang tepat. Justru respon seperti ini adalah respon yang menghargai anugerah kasih karunia Tuhan kita. Kita tahu juga bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kepastian keselamatan. Dengan percaya saja kita sudah pasti menang, pasti diselamatkan. Sama saudaraku, saya sudah selamat, enggak usah ibadah, enggak usah pelayanan, saya sudah selamat. Toh saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya di rumah saja, supaya mungkin di gereja ketemu si A, si B, nanti mungkin enggak cocok satu sama lain. Lebih baik saya di gereja aja. Nah, tapi reaksi yang tepat adalah tambah rajin. Rajinnya kita beribadah, melayani Tuhan, bukan untuk mencari keselamatan, tetapi justru menghargai keselamatan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kita sampai kepada poin ketiga. Kalau tadi A, anugerah, B, berperang, kita harus berperang, berusaha. Yang ketiga ini saya beri nama cuan. Pak Daud ngerti artinya cuan? Uang ya? Ya. Bapak Ibu, saya mencari-cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kata cuan itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Bukan lagi bahasa
Hokkien atau bahasa Mandarin. Cuan adalah artinya hasil atau keuntungan. Ya, hasil, keuntungan. Ya, saya beri nama cuan ini supaya kita mudah mengingat. Kita pulang dari tempat ini, kita ingat ABC. Gitu ya. Coba kita bacakan, Pak Daud. Kembali lagi di 2 Samuel pasal 8. 2 Samuel pasal 8. Ayat 11 sampai 12. Bagaimana hasil yang diperoleh oleh Daud? Demikian ayat yang ke-11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Iya. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob Raja Zobah. Dari peperangan demi peperangan yang Daud lakukan dan dia menang, dia mendapatkan begitu banyak harta, emas, perak, dan segala harta yang tidak ternilai. Di sini tidak ditulis, wah Daud masukin kantong buat hidup mewah-mewah, bersenang-senang. Di sini dituliskan semua hasilnya dikhususkan bagi Tuhan. Saudaraku, emas, perak, tembaga semua ini dipersiapkan. Kalau kita baca di 1 Tawarik, itu dipersiapkan Daud untuk pembangunan bait suci. Sehingga kita lihat hatinya Daud. Dia tidak terikat dengan cuan tadi. Ya, dia sadar itu anugerah Allah. Meskipun dia juga berusaha, tapi dia sadar itu anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita alami keberhasilan dalam usaha kita, persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak katakan semua Bapak Ibu serahkan di gereja. Ya, itu tergantung iman kita masing-masing ya. Tapi minimal persepuluhan. Persembahkan persepuluhan. Kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah milik Tuhan. Kita jangan terikat Bapak Ibu dengan berkat. Hati kita jangan terikat dengan berkat. Tetapi baiklah hati kita terikat kepada Sang Pemberi berkat. Jangan pelit pada Tuhan. Saudaraku, firman ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tetapi terutama untuk saya. Jadi Bapak Ibu, berkat-berkat yang kita terima dari hasil perjuangan kita, pergumulan kita, persembahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya harta, bukan hanya uang. Bagi mahasiswa yang sudah lulus, memperoleh kepandaian, persembahkan untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang sembuh dari penyakit yang sangat kronis mungkin, Anda diberikan kesembuhan, pakai hidupmu, pakai kesembuhan itu, pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di tempat ini tentu membutuhkan banyak tenaga untuk melayani Tuhan. Apakah Allah pelit sama kita? Apakah Allah pelit? Buktinya Allah sudah memberikan teladan. Apa yang Allah berikan pada kita? Allah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu artinya Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Kita pun juga mau memiliki hati seperti Allah. Bapak Ibu, saya ulangi, kunci kemenangan Daud yaitu A, anugerah, menyadari
betapa anugerah Allah bagi kita. Yang kedua B, berperang. Kita mau tetap berusaha, bahkan berusaha lebih keras lagi menghadapi pergumulan hidup kita. Yang ketiga, cuan atau hasil dari kemenangan itu, baiklah kita persembahkan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, apakah sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Ada ternyata kisah 2 Samuel 8 ini ditulis di dalam 3 kitab yang berbeda. Yang pertama di 2 Samuel pasal 8 ini, yang kedua di 1 Tawarik 18, yang kisahnya sama persis. Jadi kita tidak perlu membahas kisah kedua ini, tetapi ada kisah yang lain, yang di dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam kitab Mazmur. Mazmur ini begitu indah karena merupakan kitab puisi, kitab di mana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di Mazmur inilah kita akan menemukan sesuatu hal yang berbeda daripada yang sudah kita baca tadi. Tolong dibacakan di dalam Mazmur 60. Mazmur pasal yang 60 ayat 1 sampai 2. Demikian doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asim. Ya, kita pastikan kisah ini sama ya, Pak Daud ya. Di catatan kaki, di Alkitab kita masing-masing kita juga bisa melihat referensinya sama persis. Jadi kita tidak ragu, ini adalah kisah yang sama. Tapi coba kita bacakan ayat 3 pelan-pelan ya. Demikian, ya Allah, Engkau telah membuang kami. Tuh, membuang kami. Betul, enggak salah baca ya. Siap. Terus kan? Menebus pertahanan kami. Ya. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Oh, enggak salah ya. Jangan-jangan beda nih kisahnya ya. Tadi dikatakan menang, 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 menang. Ini dikatakan Allah murka. Allah membuang kami. Terus kan Pak Daud? Demikian, Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Ayat yang kelima. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Oh, penderitaan yang berat. Terus kan? Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Iya. Bapak Ibu, karena Mazmur ini adalah bahasa puisi, maka kita harus memahami, memang tidak dikatakan dengan jelas bahwa Daud sempat mengalami kekalahan. Tetapi dari kalimat-kalimat ini jelas kita pahami, Daud sempat kalah. Daud sempat kalah dari kisah-kisah yang gemilang tadi. Rupanya Bapak Ibu, 2 Samuel yang sudah kita renungkan tadi, itu adalah rangkuman dari kisah-kisah kemenangan Daud. Di dalam penjelasan itu memang tidak secara detail dijelaskan kejadian demi kejadian. Tetapi dari doa Daud ini, kita bisa tahu apa yang terjadi saat itu. Tidak langsung menang Bapak Ibu, sempat mereka alami kekalahan. Ya, kok bisa ya? Kok bisa? Dan apa artinya? Apa artinya saat itu kalau bangsa Israel perang kemudian kalah? Apa artinya?
kita bisa lihat dari sejarah ratusan tahun sebelum ini. Kita sama-sama baca ya, di dalam Ulangan Fatsal 28. Ulangan Fatsal 28. Ini adalah kejadian sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya, Tuhan memberikan peringatan yang keras kepada mereka. Tolong dibacakan Ulangan 28 ayat 15. Ayat yang ke-15 demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Iya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya iya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, iya. maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah ini adalah ancaman Tuhan. Tuhan mengancam bangsa Israel saat itu. Kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, kalau kamu tidak melakukan dengan setia, maka kamu saya kutuk. Ya, kira-kira kalimatnya seperti itu. Tolong bacakan langsung ayat 25 sampai 26. Demikian, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Iya, terpukul kalah, teruskan. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, Iya, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, Ya. sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di iya, bumi. teruskan. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, Ya. serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Iya, ngeri sekali saudara ya. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung. Waduh, ngeri sekali. Jadi Tuhan mengancam kalau kamu tidak taat, kalau kamu berdosa, maka kamu tak biarkan kalah. Itulah yang menjadi sebab kekalahan. Dan ancaman ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, kita tentu ingat kota pertama yang dikalahkan oleh Yosua, kota apa? Kota apa, Pak Daud? Yeriko. Kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang besar, luar biasa. Temboknya begitu besar, kuat. Tidak mungkin dikalahkan. Tetapi kenyataannya Tuhan berperang bagi mereka. Tetapi saat Yeriko kalah, Tuhan memberi peringatan. Bangsa Israel, barang-barang di Yeriko itu jangan diambil. Ya, itu semua harus dimusnahkan. Lalu setelah Yeriko kalah, bangsa Israel mengalami kemenangan, mereka menghadapi kota yang kecil, namanya kota Ai. Ya, mereka merasa kota ini kecil sekali, jadi udah, tidak usah banyak-banyak yang berangkat. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, mereka mengalami kekalahan, mereka dipermalukan. Setelah Yosua dan tua-tua Israel menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Menghadapi kota kecil gini kok kalah, malu. Malu sekali, nanti namamu dipermalukan. Di situ Tuhan menjawab, ada seorang yang berdosa. Ada seorang yang tidak taat. Dia mengambil jarahan untuk dirinya sendiri. Ya. Namanya orang ini Akan. Nanti kita baca ya. Nah, mengapa saudaraku? Akan ini kan tahu bahwa Tuhan sudah melarang. Akan juga pasti tahu kutuk yang diancam Tuhan di Ulangan tadi, Ulangan 28. Mengapa kok tetap berbuat dosa? Nah, kita akan baca di Yosua Fatsal 7. Yosua Fatsal 7. Ya.
Ini ketika Akan sudah ketahuan, mereka membuang undi, kemudian akhirnya ketahuan, oh dia Akan yang berbuat dosa. Tolong dibacakan ayat 20 sampai 21. Demikian Yosua pasal yang ke-7 ayat 20 dan 21. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Ya. Tuhan Allah Israel. Benar. Sebab beginilah perbuatanku. Ya. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Ya. Aku menginginkannya, Aku menginginkannya. Terus? maka aku ambil. Ya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya, di sini ketahuan Bapak Ibu. Karena Akan ini jujur juga ya. Dia ya mungkin terpojok juga karena seluruh Israel mungkin marah sama dia. 2 juta manusia marah sama dia. Karena gara-gara dia semua kalah. Dia cerita, iya, aku melihat barang-barang itu, aku kepingin. Keinginan itu ada di mana, saudaraku? Ada di mana, Pak Daud? Keinginan itu di mana? Dari mata, sumbernya dari hati. Ya. Keinginan itu di dalam hati, tersembunyi di dalam hati. Kemudian ngambilnya sembunyi-sembunyi juga, enggak mungkin terang-terangan, pasti dibunuh sama temennya. Kemudian barangnya disembunyikan. Itulah dosa Bapak Ibu. Dari kisah ini kita tahu mengapa manusia masih saja berbuat dosa. Mengapa kita kadang-kadang masih berbuat dosa. Karena ada keinginan di hati. Masih ingat kisah Adam dan Hawa? Kita tidak bisa mengkambing hitamkan iblis. Wah, iblis itu. Oh, enggak. Iblis enggak salah. Iblis itu cuma menggoda. Ini loh. Kalau kamu makan buah ini enak ini. Terus kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini klop dengan keinginan di dalam hati. Hawa dan Adam. Ternyata mereka punya ambisi. Mereka punya ambisi menjadi seperti Allah. Tidak perlu Allah lagi. Mereka punya keinginan untuk menjadi yang paling hebat. Sehingga Bapak Ibu, ini klop dengan godaan dosa. Yakobus mengatakan dosa itu apa? Keinginan yang dibuahi. Keinginan yang dituruti. Apa yang ada di hati kita itu dituruti. Melihat godaan, wah seperti Akan ini. Barang-barang emas, kain yang mahal-mahal. Kepingin diikuti. Sudah tahu dosa, tapi tetap dilakukan. Karena ada keinginan. Jadi Bapak Ibu, inti dari dosa adalah tabiat daging. Keinginan manusia yang kata surat Roma itu bertentangan dengan keinginan Allah. Keinginan manusia, daging, itu bertentangan dengan keinginan Allah. Dan ini adalah peperangan yang sesungguhnya. Seringkali manusia ini perhatiannya kepada peperangan yang fisik. Ya, peperangan secara fisik. Mungkin Bapak Ibu dalam pekerjaan kita berjuang, ada masalah ini. Kita fokus ke situ. Tetapi bagi Tuhan, peperangan yang sangat penting adalah peperangan melawan tabiat daging, keinginan berdosa. Nah, kita kembali ke Mazmur ya. Kita kembali ke Mazmur. Bagaimana Daud
titik kemenangan Daud atas dosa. Kita baca Mazmur 60 ayat 6 sampai 7, bacakan pelan-pelan. Ayat yang ke demikian. Ayat 6. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minuman anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, Mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, ya panji-panji atau tanda, tanda untuk berlindung terhadap panah, ya terus 7, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. ya Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. ini adalah kunci kemenangan Daud saat itu. Kunci kemenangan di saat peperangan itu, yaitu orang yang takut akan Tuhan, oleh Tuhan diberi tanda. Tanda kemenangan, tanda supaya luput dari musuh. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang diberi tanda itu. Nah, kita akan baca ya, kita banyak membaca Bapak ya. Di Amsal 8, pengertian takut akan Tuhan itu bagaimana? Amsal 8 ayat 13. Demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Teruskan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, di dalam bahasa aslinya kata-kata membenci kejahatan. Membenci itu artinya memusuhi. Membenci itu artinya melawan. Kejahatan itu dosa. Ya. Takut akan Tuhan itu melawan dosa. Orang yang takut akan Tuhan itu melawan dosa. Nah, pengertian takut akan Tuhan ini coba saya akan terapkan di dalam Mazmur 60 ini. Saya baca di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Kira-kira seperti ini bunyinya. Tetapi kepada mereka yang melawan dosa, kepadamu telah kau berikan tanda supaya mereka melarikan diri dari panah. Ya, ini kunci kemenangan Daud saat itu. Ketika orang yang takut akan Tuhan itu melawan dosa, membenci dosa, disitulah Tuhan memberi tanda, tanda kemenangan. Ya, karena apa? Ini adalah cara Tuhan untuk mengalahkan kejahatan, tabiat dosa yang ada dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu melawan dosa? Apakah kita mampu melawan segala keinginan kita? Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 menulis, bagaimana caranya mengalahkan keinginan daging. Oleh roh kita mematikan perbuatan daging. Kita akan menang dan kita bisa kalahkan tabiat tersebut. Ya. Jadi ini adalah kunci kemenangan yang keempat. Kalau tadi saya berikan huruf A, anugerah, B, berperang, C tadi dengan istilah cuan, diberikan kepada Tuhan. Yang keempat ini, dosa, D. Dosa harus dikalahkan. Keinginan daging kita harus dikalahkan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam Mazmur 60 ini, Tuhan itu sebetulnya sudah menyiapkan kemenangan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Di dalam kehendak Allah itu kita kalah. Tuhan tidak mau, juga Tuhan tidak suka kita kalah.
Tuhan kepingin kita menang. Tuhan senang kita berhasil. Tuhan suka kita menang. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana tabiat daging. Untuk tabiat daging ini memang ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa kita yang harus memerangi tabiat tersebut. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita sendiri yang harus mengalahkan. Kita mohon Roh Kudus yang mengalahkan tabiat-tabiat kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam keseharian, mungkin ada teman kita yang tiba-tiba membeli mobil baru, mewah sekali. Kalau dalam hati kita ada iri hati, apa komentar kita? Wes, korupsi, paling nyolong ya. Gitu ya kira-kira ya. Itu ada di hati kita. Tetapi kalau hati kita bersih, kita kalahkan. Diam kamu. Kita turut bersuka cita, teman kita diberkati Tuhan. Iya kan? Ketika seperti Akan itu ya, kita melihat kesempatan. Kita bisa mengambil keuntungan yang tidak halal. Tidak ada yang tahu, noleh kiri kanan tidak ada orang. Kita bisa korupsi. Kalau di hati kita masih ada keinginan, maka itu akan dilakukan. Tetapi kalau kita sadar, ini harus saya perangi, ini harus saya kalahkan, ini Tuhan tidak suka, ini yang membuat Tuhan murka. Nah, disitulah kita mohon Roh Kudus agar saya mau kalahkan semua keinginan daging saya. Ketika ada seseorang yang mungkin bersalah sama kita, rasanya amarah itu mau meledak-ledak. Apa yang terjadi kalau kita turuti? Wah, rasanya puas ya. Marah, tidak berhenti sampai habis. Itu kalau kita turuti keinginan daging kita. Tetapi di dalam roh, kita tahu bahwa itu harus dimatikan. Itu harus diperangi. Dan justru itu adalah peperangan yang sesungguhnya. Dan kalau kita menang, itu adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan atas tabiat diri kita sendiri. Itu jauh lebih besar nilainya daripada kemenangan, keberhasilan kita secara fisik. Di hadapan Tuhan itu nilai yang sangat berharga. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah suka dengan dosa. Mulai kejadian, mulai penciptaan dunia, sampai akhir dunia ini. Tuhan tidak pernah menyukai yang namanya dosa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita sama-sama mau belajar, Bapak Ibu. Kita mau menyadari anugerahnya, kita mau berperang, jangan berpangku tangan. Kita mau mempersembahkan hasil kemenangan kita kepada Tuhan, dan kita harus mengalahkan dosa. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian, Yesus memberiku kemenangan. Di dalam Tuhan, Tuhan selalu sediakan pertolongan agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan.
Ku tidak takut sebab Kau sertaku. Ku tidak takut, Tuhan beserta kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kondisi kita saat datang di rumah Tuhan pagi hari ini. Apakah engkau sedang mengalami pergumulan hidup? Apakah engkau sedang mengalami kekalahan mungkin? Jangan takut, Tuhan memegang kita. Apa yang Tuhan inginkan hanyalah kita berperang melawan keinginan daging kita. Kita kalahkan semua tabiat berdosa kita. Itu adalah nilai yang begitu berharga di mata Allah. Karena Allah tidak pernah menyukai dosa. Allah ingin kita kudus seperti Dia kudus. Allah mau kita berjuang di dalam peperangan yang sesungguhnya. Dan Allah mau kita mengalami kemenangan yang sejati. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan. Apapun yang terjadi, saudaraku, nyanyian ini mengatakan Yesus yang akan memberikan kemenangan. Tetapi yang perlu saya ingatkan, karena ini yang banyak kali kita lupakan, bahwa kita hanya mengandalkan pertolongan-pertolongan Tuhan tanpa menyadari bahwa kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima pertolongan itu. Ini yang berbahaya, saudaraku. Gereja Tuhan seringkali terpeleset di dalam hal ini oleh karena hanya menuntut Tuhan tolong, tetapi diri sendiri, manusia itu sendiri tidak pantas untuk ditolong karena dia tidak mau mempersiapkan dirinya. Ini yang bahaya, saudaraku.
Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia, terutama seorang pemimpin, seorang suami, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin perusahaan dan lain sebagainya, dia harus punya sesuatu yang terpenting dalam hidupnya ialah self-interest. Kalau seorang manusia atau seorang pemimpin, saudaraku, dia tidak memiliki sifat atau self-interest, keinginan, cita-cita, bagaimana dia menjadi pemimpin, saudara? Bagaimana dengan yang dipimpin? Pemimpinnya tidak punya cita-cita kok. Mau kemana? Tidak tahu. Ya pokoknya terserah Tuhan. Wah, ini yang berbahaya, saudara. Berbahaya. Maka manusia itu, saudaraku, jikalau ia mau berkemenangan di dalam Tuhan, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk menerima Tuhan itu sepenuhnya di dalam hatinya, sehingga pikiran, perasaan, tindakan itu berubah sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Manusia itu mempersiapkan dirinya. Nah, ini yang sulit, saudaraku. Peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Kemenangan itu hanya anugerah. Kalau Tuhan tidak memberi timing, tidak memberikan keuntungan atau keberuntungan lagi, maka manusia itu sampai kapanpun dia tidak akan bisa menang, saudaraku. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, kemenangan itu bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang pinter, bukan untuk yang gagah, bukan untuk yang hebat, tetapi waktu dan nasib manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau manusia itu punya frekuensi yang sama dengan Tuhan, maka Tuhan dengan mudah menempatkan manusia itu pada kemenangan. Kemenangan yang paling sulit itu, saudaraku, ialah perang terhadap dirinya sendiri, seperti Achan tadi. Bagaimana mata itu melihat, dia lapor kepada otak, otak memproses lapor kepada hati, hati mengizinkan, mengaminkan, maka kembali ke otak menggerakkan segala otot-otot tubuh untuk melakukan segala kejahatan. Maka hati ini harus diisi dengan firman Allah yang mempunyai sifat apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Lawan iblis. Lawan, saudaraku. Kalau kita tidak pernah ngelawan iblis itu masih dicurigai, saudaraku. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita pernah melawan iblis? Melawan iblis itu ialah melawan kehendak-kehendak dosa yang kita tahu itu dosa. Tetapi seringkali sekalipun kita tahu, maka kita tetap melakukan pelanggaran. Tetap berpartisipasi, saudaraku. Firman Tuhan tadi mengatakan berpartisipasi. Kalau orang di Jawa ini, saudaraku, partisipasi itu dijelaskan dengan sangat mudah. Engarso sung tulodo. Kalau kita berada di depan, kita berikan teladan. Ing madya mangun karso. Kalau kita di tengah-tengah masyarakat, marilah kita membangun semangat untuk perbuatan-perbuatan baik. Itu ing madya mangun karso. Tutwuri handayani. Artinya apa? Kalaupun kita sudah menjadi tua dan kita tidak maju lagi di depan, kita di belakang, maka kita memberikan dorongan. Itu namanya partisipasi. Ikut berperan di dalam segala keadaan, di dalam segala tempat,
di mana Tuhan menempatkan kita. Maka ini yang sangat luar biasa, saudara. Dan kemudian yang saya masih ingat, pupuk saya masih ingat, saya ingatkan saudaraku, bahwa setiap manusia ini punya kewajiban untuk menjadi pandai, untuk menjadi cerdas. Jangan sampai manusia itu mengatakan, ya sudah aku ini orang bodoh, ya sudah begini aja. Oh enggak saudaraku, enggak, itu Tuhan enggak suka. Mungkin kita mengatakan murid-murid Tuhan itu orang-orang bodoh. Siapa yang bilang? Murid-murid Tuhan, sekalipun dia tadinya seorang nelayan, tetapi dia sudah berguru kepada guru besar, yaitu Yesus selama 3,5 tahun. Dia lebih dari seorang dokter. Kalau saja Petrus itu tetap bodoh, maka tulisannya tidak laku, saudaraku. Tetapi oleh karena dia pandai, cerdas di dalam Tuhan, maka tulisan-tulisan itu 2000 tahun masih eksis. Jangan kecilkan, saudaraku. Kita tidak belajar matematika, tetapi kita belajar tentang kehidupan. Kita harus punya kearifan dalam hal itu. Pandai. Tetapi pandai itu harus disertai dengan ketekunan. Kalau kita tidak punya ketekunan, saudaraku, percuma itu. Akan dilupakan orang. Maka kita akan wasting time, kita akan membuang waktu kita di bumi ini. Kita tidak tahu mau jadi apa ini. Tidak ada ketekunan. Nah, kita butuh ketekunan di dalam kita mengikut Kristus, mengikut jejak Tuhan. Tekun. Dan juga kita harus punya loyalitas, kesetiaan. Saudara mau pandai, saudara mau tekun, tapi tidak punya kesetiaan, mau dijadikan apa? Ayo saya tanya. Pinter orang ini, hebat orang ini, tekun. Tapi orang ini hati-hati, tidak punya kesetiaan. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang semacam itu? Itu sudah 3. Keempat, disiplin. Itu kelihatannya kecil, tapi itu perlu, saudaraku. Bagaimana seorang yang tidak bisa disiplin itu bisa dijak kerjasama? Tidak mungkin. Kalau kita mau janji, kita jam 8 kita kumpul dan kita mulai bekerja. Datangnya jam 10. Bagaimana mungkin ini bisa diandalkan untuk kita bekerja? Tidak bisa, saudara. Maka hal-hal ini telah terangkum di dalam firman yang kita dengar. Supaya kita menghargai anugerah itu. Menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Janji kemenangan yang pasti, kemudian kita berpartisipasi di dalamnya, dan kita menjauhi dosa dengan cara kita tunduk kepada Allah. Tetapi bukan hanya tunduk, tetapi kita juga melawan iblis. Dan janji Tuhan mengatakan, iblis itu akan lari daripada. Itu di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Saudara bisa baca itu nanti di rumah. Luar biasa. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran ini. Ada satu ayat, saudaraku, yang agak aneh, yang perlu saya beritahukan kepada saudara, bahwa kemenangan itu atau keberhasilan itu betul-betul dari Tuhan. Di dalam Mazmur 127, saya sendiri sering terkejut kalau baca ayat-ayat firman Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Artinya ini kerja overtime, ya. Jadi ngelembur, pagi sudah masuk kerja sampai malam, tidak pulang-pulang.
duduk susah payah. Ya. Sebab ia atau Tuhan itu memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu dia tidur. Loh, jadi kalau gitu tidur aja, tidak usah kerja. Aneh ya saudara ya, tidur. Saudara, kita ingat Mazmur ini puisi. Puisi itu harus diuraikan. Kalau dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Jadi itulah struggle hidup, life struggle dari seorang manusia itu. Bekerja untuk makan dengan susah payah. Cari cawan itu tadi loh saudaraku. Ya, cari cawan. Tapi sebetulnya firman Allah ini mengatakan Tuhan itu memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu orang itu tidur. Ayo, apakah kita tidur saja supaya diberkati? Bukan, saudaraku. Kata-kata puisi dalam hal ini ialah tidur itu berarti ialah rest. Ada damai di dalam hatinya. Tidak ngongso, tetapi dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka inilah hati yang damai. Orang yang tidak damai itu tidak bisa tidur, saudara. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan kepada mereka yang tidur adalah damai hatinya. Ia bersahabat dengan Tuhan, menjauhi dosa. Maka disitulah Tuhan mempersiapkan berkat bagi orang yang semacam itu. Atau kata-kata ini saudaraku dalam arti yang sesungguhnya ialah bisa jadi selagi kita tidur Tuhan itu mempersiapkan berkat buat kita, dan pada waktu kita bangun kita menerima berkat itu. Ini orang-orang yang punya kepedulian terhadap Tuhan. Maka dia mendapat pemeliharaan secara khusus dan Tuhan memberikan janji untuk memberi manusia itu satu kelegaan di dalam hatinya. Kita nyanyikan nyanyian itu. Ku tidak takut Bahkan
Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang besar. Di dalam peperangan di dalam dunia ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk membaharui pikiran, perasaan, dan tindakan kami, supaya kami berkemenangan di dalam melawan segala musuh kami. Musuh terakhir adalah maut, yaitu pemisah antara kami dengan Engkau secara kekal. Tuhan, Engkau telah berkemenangan, Engkau telah mengalahkan maut. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk berpisah dengan Engkau. Dan Engkau senantiasa memberikan jalan kepada kami di dalam setiap kesulitan dan pencobaan yang kami alami. Dan Engkau melindungi kami untuk tidak kami dicobai melampaui segala kemampuan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur apabila kami menjadi orang-orang yang diberikan anugerah untuk percaya kepada Engkau. Dan Engkau menyatakan keselamatan kekal itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat firman pagi ini yang memberikan kepada kami pengarahan untuk hidup di bumi ini. Sekalipun kami memiliki tugas, yaitu kami harus memiliki suatu kehendak, tetapi bukan kehendak kami, tetapi kehendak ini telah diganti dengan kehendak Tuhan sepenuhnya di dalam kami. Tetapi kami berkewajiban untuk memperjuangkan kehendak ini di dalam hidup ini Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan seluruhnya. Dan Engkau memakai kehidupan mereka sampai hari Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang telah kami manfaatkan dengan baik. Dan terima kasih buat pertolongan Roh-Mu yang kudus telah membuat kami berhasil di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon izin Bapak Gembala, Ibu Gembala, mohon izin Ko Mario, Bapak Mario, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan, saudara-saudara sekalian. Namun sebelumnya saya selalu mengucapkan terima kasih bagi kehadiran Bapak Ibu Saudara yang selalu semangat setia di dalam beribadah dan mensupport gereja ini dengan segala kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala hal. Beberapa pengumuman yang akan saya bacakan bagi kita semua. Yang pertama, besok ada ibadah doa di tempat ini jam 5.30 pagi, dan juga ibadah PA juga berjalan seperti biasa hari Rabu jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa, yaitu hari Sabtu jam 5.30 sore. Ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Dan ibadah raya berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Beberapa pengumuman kembali yang ingin saya bacakan. Kita akan berdoa bagi rekan-rekan kita atau adik-adik kita yang berulang tahun. Adik Ebi berulang tahun, anak sekolah minggu, nanti kita doakan bersama-sama biar menjadi adik yang diberkati dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Adik Selin juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan selanjutnya setelah ibadah ini saudara-saudara ada latihan paduan suara. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut latihan paduan suara, monggo Bapak Ibu dipersilahkan, mari kita bersama-sama melayani. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terjun di dalam pelayanan, baik itu mungkin musik, singer, atau WL, dan seterusnya, boleh menghubungi saya pribadi. Kami atau pintu pelayanan selalu terbuka bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, saya mewakili tim yang lain, rekan-rekan, terima kasih Ko Mario, Bapak Mario, beserta dengan keluarga besar. Kami bersuka cita karena kami mendapatkan firman Tuhan dari sudut pandang yang berbeda,
karena itu juga menjadikan sidang jemaat itu dewasa. Dan kita harus bersyukur Bapak Ibu, sidang jemaat GPT Lubaja ini harus bersyukur karena kita diberikan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dalam berbagai profesi. Itu merupakan privilege dan kita harus bersyukur akan hal itu. Oleh sebab itu mari kita sama-sama rajin untuk beribadah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kau, jangan bosan-bosannya melayani kami. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Demikian pengumuman yang saya bacakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Kita akan berdoa untuk adik Api yang berulang tahun, adik Selin yang juga berulang tahun. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan kepadamu untuk segala anugerah kebaikan dan pemeliharaan Tuhan serta perlindungan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami terlindung di dalam kasih Tuhan. Kami telah menerima asupan dari firman Tuhan yang membangun iman kami untuk kami teguh berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah ini menjadi suatu meterai bagi kami untuk menjadi milik-Mu dan kami terpelihara di dalam kasih sayang-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat adik Abi dan adik Selin yang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan Engkau juga melindungi lahir batin tubuh jiwa roh anak-anak ini untuk boleh beranjak dewasa dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam hidupnya. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat yang berhalangan hadir, mungkin dalam keadaan sakit atau terhalang dan lain sebagainya Tuhan. Biar kiranya Engkau juga melawat mereka dimanapun mereka berada. Dan Engkau juga memberkati mereka sebagaimana berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan berdoa bagi sidang jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, yang datang dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dianugerahkan kepada kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan pulang beserta dengan segala berkat yang telah kita diterima, yang telah kita terima. Dan juga disertakan dengan berkat-berkat jasmaniah untuk kami boleh hidup layak di bumi ini dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Pulanglah di dalam sejahtera Allah dan disertai dengan berkat-berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan